Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rick Nursa di channel ini. Teman-teman semua, sekarang masih dalam kondisi Lebaran. Jadi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah Lebaran bagi teman-teman yang merayakan. Oke teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas sebuah topik dalam sebuah program JIT atau Jurnalan IT. Di program kali ini kita akan melanjuti pembahasan kita yang sebelumnya, ini tentang skripsi. Yang mana yang sebelumnya kita membahas skripsi atau beres ya teman-teman. Tetapi sekarang kita akan membahas lebih ke konteks skripsinya itu sendiri. Jadi kita akan ngebahas kesalahan-kesalahan teman-teman saat memilih judul skripsi. Sehingga banyak sekali teman-teman di luar sana yang mengajukan judul skripsi ditolak judul skripsinya, sehingga mereka terhambat untuk wisuda, gitu ya teman-teman. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwasannya sekarang ini ya teman-teman sekalian, teman-teman di luar sana, teman-teman mahasiswa seringkali beranggapan bahwasanya skripsi ini menjadi ajang bagus-bagusan gitu ya, sehingga mereka cenderung memilih judul skripsi yang kadang-kadang di luar kemampuan mereka sendiri, sehingga ini menjadi buah faktor kesalahan yang sangat fatal, sehingga bisa menyebabkan terhambatnya mahasiswa tersebut untuk tamat kuliah. Seperti itu teman-teman. Faktor-faktor kesalahan atau beberapa kesalahan tersebut saya sudah rangkum menjadi 3 saja. 3 kesalahan fatal mahasiswa IT dalam melakukan pemilihan judul skripsi. Yang pertama adalah terlalu mudah. Sebelumnya teman-teman jangan menyimpulkan hal yang buruk dulu ya, karena saya jelaskan dulu maksudnya di sini terlalu mudah. Tidak selalu skripsi yang mudah itu skripsi yang buruk, bukan ya, bukan seperti itu. Maksudnya adalah terlalu mudah di sini adalah teman-teman memilih judul skripsi yang katakanlah sangat mudah, sehingga ketika pembimbing melihat skripsi teman-teman dan bahasanya tidak tepat, sehingga membuat pembimbing itu merasa skripsinya belum layak untuk dijadikan sebuah judul tulis. Skripsi yang mudah itu sebenarnya bisa dijadikan judul skripsi, akan tetapi teman-teman harus bermain dengan kata-kata gitu, bermain dengan konteks judulnya, sehingga membuat skripsi tersebut tidak terlihat biasa-biasa saja. Walaupun skripsi tersebut biasa, tetapi teman-teman dengan bantuan gaya bahasa dan juga penempatan tulisan di judul itu sangat berpengaruh sekali. Ini berdasarkan pengalaman saya juga selama berkuliah. Teman-teman saya kebanyakan dari mereka itu yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata atau masih standar, mereka cenderung memilih judul skripsi yang tidak terlalu sulit, tetapi mereka terkadang ada beberapa dari mereka itu terkenal dengan bahasa, sehingga tema skripsi mereka udah mudah, terus gaya bahasa mereka biasa-biasa aja, sehingga pembimbing akan cenderung menolak judul skripsi tersebut. Dan ada juga teman-teman yang pintar bermain bahasa gitu ya, walaupun tema skripsinya sangat mudah, bisa dikatakan sangat mudah, tetapi mereka menggunakan gaya bahasa yang complicated atau yang bagus, sehingga skripsi yang mudah tadi terlihat menjadi sebuah skripsi yang sulit. Oke, yang kedua teman-teman adalah terlalu umum. Terlalu umum di sini maksudnya adalah teman-teman bisa mengamati judul skripsi yang umumnya digunakan di kampus teman-teman. Jadi di kampus teman-teman itu judul skripsi apa yang umumnya digunakan. Misalkan kalau di kampus saya sendiri ya, kalau sudah masuk ke musim-musim pengumpulan judul skripsi yang mungkin sering digunakan adalah judul skripsi mengenai sistem pendukung keputusan atau SPK dan juga sistem pakar. Dan kemungkinan setelah pengumpulan judul skripsi periode awal,
Di periode selanjutnya atau sekitar beberapa minggu setelah itu, kampus cenderung tidak mau menerima judul skripsi dengan tema SPK lagi karena sudah terlalu umum dan terlalu banyak. Jadi teman-teman lebih baik menghindari judul skripsi yang terlalu umum, yang mana sudah banyak sekali dipilih oleh teman-teman kalian yang lainnya. Dan jika teman-teman memaksakan untuk memilih judul skripsi dengan metode yang sama, mungkin kemungkinan ya penelitian teman-teman atau tulisan teman-teman itu kemungkinan kecil untuk di-upload di jurnal universitas kalian masing-masing. Karena sudah terlalu banyak contoh kasus dan sudah terlalu banyak juga teman-teman kalian yang menggunakan judul penelitian dengan tema tersebut. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan metode yang lebih jarang digunakan dan juga mudah untuk diterapkan. Tidak perlu terlalu expert atau tidak perlu terlalu sulit. Cukup teman-teman pilih metode yang memang jarang untuk digunakan. Misalkan algoritma genetika itu kan jarang orang melirik, atau algoritma graph coloring atau algoritma kriptografi itu kan jarang sekali dilirik oleh teman-teman mahasiswa. Jadi mungkin itu bisa jadi referensi teman-teman untuk memilih judul skripsi, sehingga judul skripsi teman-teman tidak umum, dan kemungkinan judul skripsi teman-teman untuk diterima itu lebih besar daripada teman-teman memilih judul skripsi yang umum. Yang ketiga adalah terlalu sulit ya teman-teman. Maksudnya adalah kita sering sekali menjumpai ini contoh kasus pada saat musim-musim awal kita ngajukan judul skripsi gitu kan, sering kali teman-teman kita itu berlomba-lomba untuk ngumpulin judul skripsi gitu kan. Mereka tidak terlalu peduli dengan konteks skripsi tersebut, apakah mereka mampu mengerjakannya, apakah metode yang mereka gunakan itu, hitungan manualnya mereka sudah paham, terus penerapannya di codingan itu mereka sudah paham atau belum. Mereka tidak terlalu mengamati hal itu. Yang mereka perhatikan adalah gimana caranya judul skripsi mereka di ACC cepat gitu. Dan ini salah ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman sudah masuk di ranah ini terus teman-teman menyesal gitu. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman pengen mengajukan judul skripsi yang teman-teman pilih temanya itu sesuai dengan kemampuan teman-teman gitu. Jika teman-teman mampu untuk mengerjakan algoritma tertentu gitu, sudah ahli dalam hitungan manualnya juga sudah bisa penerapan dalam coding, selanjutnya teman-teman tinggal cari contoh kasus lagi ya. Ketika hitungan manual sudah ada, algoritmanya sudah ada dan bisa diterapkan di codingan juga, tinggal teman-teman cari contoh kasus. Sehingga ketika teman-teman sudah mengajukan judul tersebut dan di ACC, teman-teman tidak menemukan kesulitan atau kendala-kendala yang berarti, karena teman-teman sudah menguasai ilmu atau menguasai metode yang teman-teman ajukan tadi. Seperti itu teman-teman. Kesalahan ini juga sudah saya rasakan dulunya saya judul skripsi saya dulu ya, metode saya awal-awalnya yaitu menggunakan metode yang sulit gitu, sehingga saya tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan skripsi tersebut pada saat itu ya. Sehingga saya sudah coba nih, saya sudah punya metodenya, saya sudah bisa hitungan manualnya, dan saya sudah punya contoh kasusnya. Yang menjadi masalah adalah saya belum bisa saat itu untuk menerapkan algoritmanya dan contoh kasusnya di dalam sebuah codingan gitu. Sehingga ketika judul saya di ACC, dan saya senang gitu judul saya di ACC, tetapi tindakan selanjutnya saya kesulitan karena saya tidak mampu untuk meneruskan skripsi ini karena terkendala oleh algoritma yang tidak bisa saya terapkan di codingan pada saat itu, sehingga saya gak harus ganti judul. Jadi saya terhambat 1 semester wisudanya. Jadi teman-teman yang belum masuk
di ranah ini nih, belum terlambat nih. Teman-teman harus perhatikan terlebih dahulu tema skripsi yang teman-teman pilih. Jangan sampai teman-teman mengulang lagi untuk mengumpulkan judul skripsi sehingga membuat teman-teman terhambat untuk wisuda. Seperti itu teman-teman. Sekian teman-teman pembahasan kali ini pada Jurnal IT episode kedua tentang beberapa kesalahan fatal yang mungkin teman-teman mahasiswa hadapi saat pengajuan judul skripsi. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan pengajaran atau ibroh atau sesuatu yang bermanfaat dari video ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya Arik Irwansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.